Di masa lalu, tanah Jawa dikuasai oleh kerajaan Singhasari yang dipimpin oleh Raja Kertanegara. Ketika Jayakatwang dari Kediri menyerang dan menghancurkan Singhasari, Raden Wijaya, keturunan Kertanegara, berhasil melarikan diri. Cerdas dan pemberani, Raden Wijaya mengungsi ke Madura dan mencari perlindungan pada Arya Wiraraja, seorang adipati setia yang menawarkan bantuannya. Dengan saran Arya Wiraraja, Raden Wijaya meminta izin kepada Jayakatwang untuk membuka hutan tarik, yang kemudian menjadi pemukiman Majapahit, dinamai dari buah maja yang pahit. Pada tahun 1293, armada Mongol tiba di Jawa untuk menghukum Kertanegara. Raden Wijaya melihat kesempatan ini dan berpura-pura tunduk pada Mongol untuk menyerang Jayakatwang. Setelah Kediri dikalahkan, Raden Wijaya berbalik melawan Mongol dan mengusir mereka. Pada 10 November 1293, Raden Wijaya dinobatkan sebagai Raja pertama Majapahit dengan gelar Kertarajasa Jayawardhana. Di bawah pemerintahannya, Majapahit berkembang menjadi kekuatan besar di Nusantara, dikenal karena kebijaksanaannya dan keadilan. Majapahit mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintah Kerajaan Majapahit, yang pernah berjaya di wilayah Indonesia pada abad ke-14, memiliki beberapa fakta menarik. Salah satunya adalah kemegahan ibu kotanya, Trowulan, yang diyakini menjadi pusat kebudayaan dan perdagangan pada zamannya. Majapahit juga memiliki prasasti yang mencatat keterlibatan dalam hubungan diplomatik dengan negara-negara Asia lainnya, seperti Tiongkok dan Vietnam. Selain itu, Majapahit dikenal karena penguasaannya atas jalur perdagangan rempah-rempah yang strategis di Nusantara. Selain itu, Majapahit juga dikenal dengan sistem pemerintahannya yang terorganisir dan kompleks. Majapahit dipimpin oleh seorang raja yang dikenal sebagai Bre atau Raden Wijaya. Sistem administratifnya mencakup pembagian wilayah menjadi nagara yang diperintah oleh bawahan kerajaan. Kerajaan Majapahit juga memiliki kebijakan agama yang toleran. Meskipun mayoritas penduduknya menganut agama Hindu-Buddha, tetapi diperkirakan bahwa ada toleransi terhadap keberagaman agama dan keyakinan di dalam kerajaan tersebut. Kejayaan Majapahit tidak hanya terbatas pada wilayah Indonesia. Beberapa sumber sejarah mengindikasikan bahwa pengaruh Majapahit bisa mencapai hingga wilayah Semenanjung Malaya, Filipina, dan bahkan bagian dari Papua Nugini. Sayangnya, meskipun telah meninggalkan jejak sejarah yang kuat, catatan tertulis mengenai Majapahit tidak selengkap yang diinginkan. Pada tahun 1293, pasukan Kekaisaran Mongol, yang disebut pasukan Tatar oleh orang Jawa, mendarat di Tuban setelah berlayar selama 68 hari. Mereka datang untuk menghukum Raja Jawa yang telah menghina utusan Kaisar 4 tahun sebelumnya. Namun, mereka tidak mengetahui bahwa Singhasari telah runtuh dan Raja Kertanegara telah tewas di tangan Jayakatwang. Pasukan Tatar, yang terdiri dari lebih dari 20.000 prajurit dan 1.000 kapal, menghadapi tantangan besar di Jawa karena medan yang tertutup hutan lebat. Raden Wijaya, menantu Prabu Kertanegara, menggunakan strategi cerdik dengan berpura-pura tunduk kepada Mongol agar mereka membantunya melawan Jayakatwang. Setelah Jayakatwang dikalahkan, pasukan Mongol disergap dan terpaksa mundur. Sejarawan Agus Mulyana mencatat bahwa pasukan Mongol hanya bertahan selama 4 bulan di Jawa sebelum kembali ke Tiongkok dengan kerugian besar, termasuk hilangnya sekitar 3.000 prajurit, menjadikan ekspedisi ini salah satu kegagalan besar mereka di laut. Majapahit, sebuah bangsa yang menguasai 2/3 dunia, punya kitab rujukan politik yang namanya Negara Kertagama, punya kitab sosial yang sangat baik yang namanya Suta Soma, rujukan dunia. Belanda mengambil kitab Negara Kertagama, hukumnya dijadikan hukum Belanda. Sekarang Belanda punya hukum terbaik dunia, sehingga mahkamah internasional ada di Den Haag, Belanda. Ini kuncinya di sini. Jadi jangan sampai kemudian kita salah. Jadi Islam datang, saya Jumatil Kubro ketemu dengan bangsa yang sangat maju, menaklukkan bangsa-bangsa dunia. Sebelum Majapahit, Mongolia sudah dikalahkan di tanah Nusantara. Padahal Mongolia adalah negara terkuat di dunia, penakluk Eropa, penakluk Arab. Masuk sini, kalah kabut. Putusannya namanya Menci, dipotong telinganya. Di sini nih, bangsa yang sangat maju. Saya Jumatil Kubro mau bercerita tentang surga yang airnya mengalir. Di sini air banyak sekali. Piye cerita ini? Mau cerita tentang air mengalir, ini Kalimas banjir. Kali Berantas airnya banyak. Mau bercerita buah-buahan isi surga, orang sini penuh buah-buahan, bahkan cipluan aja banyak.
susah menceritakan orang sini. Diceritakan kekuasaan yang hebat, orang sini sudah punya kekuasaan Majapahit. Lah di Indonesia tahun semono apa yang terjadi? Apakah Indonesia ya jahiliyah kaya wong Arab? Ya gak. Indonesia ya wis maju. Karena di Indonesia di tahun-tahun awal Masehi wis maju. Tahun 300 tenggene Kutai Kartanegara sudah berdiri kerajaan. Jenenge kerajaan Kutai Kartanegara niku wonten Kalimantan Timur. Tahun 350 teng ujung kulon Jawa Barat pun berdiri kerajaan Salokonegoro. Jawa Barat tengah wis berdiri kerajaan Tarumanegara tahun 400. 450 wis berdiri kerajaan Kanjuruhan teng Malang, sing akhirnya dikepruki dintekno karo Raja Kediri. Jadi Kediri tawur karo Malang, Kanjuruhan kalah. Tempat perangnya di mana? Ya lapangan bal-balan Kanjuruhan niku. Lano wingi ana bal-balan tawuran akeh sing mati ya njaluk tumbal maneh wong niku biyen ngono. Jadi bukan salah bapak mengandung wis. Dan niku tahun 500 Nabi dereng lahir di Jawa Tengah Jepara mriko berdiri kerajaan Kalingga yang rasa keadilannya luar biasa. Jemene nyolong nyaduk kendi sing gak teke diketok sikile. Tahun 600 ketika Nabi lahir di sana, dak hijrah di sana, di Jawa berdiri kerajaan Mataram Hindu mriko. Sekitar tahun 800 ketika kono wis mulai tawur, di sini berdiri kerajaan Mataram ngedekno Borobudur. Lho mulane dadi ning kono niku isih nemen kene wis maju mulane aja ngandel nek ana sing cerita Indonesia jahiliyah jare sapa sing jahiliyah wong kono kene mbiyen wis pinter. Lho iki tak ulangi sampeyan tak kandhani. Jika ditipu karo wong-wong kuwi. Selalu mengatakan bangsa kita jelek, sing apik bangsane dhewe. Nah itu. Makanya kita sudah berjalan, sudah bergerak. Tahun 1200 bangsa ini sudah punya kerajaan luar biasa besar, jenenge kerajaan Kadiri, kerajaan Singosari, kerajaan Mojopahit. Punya tata hidup yang maju secara negara, jenenge duwe undang-undang Kitab Negara Kertagama, duwe cara hidup bersama yang bagus namanya Soma, wis duwe Bhinneka Tunggal Ika. Neng kono lagi diulangi lakum dinukum waliyatin, kene wis biasa beda agama wis rukun dadi si dari lah. Ya tepuk sing bantal.